Dan masalah apa, Bu? Sebentar. Kemudian yang akan masalah apa? Nah, Nujan nih di kelas masalah di kelas ya Bu untuk meningkatkan kan kebetulan baru jadi wali kelas setelah sekian lama ceritanya nih. Kan Heeh. Ulun dari pernah jadi wali kelas, kalau oleh dulu jadi bendahara BOS, jadi apa, ini baru ya setahun ini. Untuk meningkatkan kompetensi jadi wali kelas ya kisahnya. Lah, pian Heeh. apa? Aku kisahnya nih, kalau bisa membuat perencanaan kinerja, persiapan kinerja di PMM, Hmm, praktek nih kisahnya. hmm, 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 hmm. Ada kawak, jadi nanti Iya, kayak iya. apa Ini. solusinya. Mm-mm. Pas ja, pas ja Heeh. pian itu karena ulun ulun ni anu apa meningkatkan kompetensi mengelola kelas punya ulun kan. Heeh. Ya kita tinggalin dulu sini sudah keluar kayaknya nih. Ya Heeh. lah, lah Nah, tutup berarti dulu lah. heeh. Tapi Nunggu kalau dulu. keluar tutup aja. Tutup aja, tutup ke anu kita aja, ya, tutup kamera kita aja kali lah. Jangan Heeh. keluar. Mm-mm. Ya, oke Heeh. lah. Oke.
Kalau dia, ya di sini banyak anak mengunci. Siapa duluan? Ada kedengaran mic-nya? Nggih, Bu. Itu sudah kirim di WA. Oke, siap. Terlalu mukanya. Gimana kita skenarionya? Apa kita tampilkan dulu Kak? Misalnya kan panjang nih sampai jam 18.45 loh. Apa Pian, misalnya Pian menampilkan naskah Pian, kita identifikasi yang mana yang tujuan, identifikasi, gitu Kak. Mengisi waktu hanya jam 6 lewat kan baru kita 2 coaching. Kita sampai jam berapa? 6.45 loh. 6.45 masih sejam lagi, loh saja. 45 menit lagi. 45 menit lagi. Apa kita 2 share screen kah? Boleh. Misalnya nanti kan gini, itu kan nanti kan kita kan cerita loh, misalnya gantian peran loh, misalnya ibu jadi coach dulu atau saya dulu, nanti gantian, baru kita refleksi kan? Refleksi langsung nggak? Belum membuka tadi, apa langsung refleksi yang di sini kah? Ada lembar refleksi yang dikasih Pak tadi Bapak. Iya, iya. Skenario. Kita langsung praktek. Kalau langsung praktek kan sebentar ya Bu. Iya, boleh kita lihat dulu skenarionya lah. Kita menentukan yang mana yang tujuannya, identifikasi, ada tambahan kah dari Pian atau gimana untuk pertanyaannya atau dari Ulun koreksinya kayak gitu. Boleh. Perlukah share screen? Iya, Pian di duluan ya. Skenario pula. Biar ada juga kegiatan kita dulu. Kita sekarang belajar dengan suaranya dilepas dan mulutnya dibuka betul-betul. Agak lelet Jadi dia ketika di Al-Quran membacanya bagusnya Fahulibul Bakuru bukan ku, tak boleh ya. Guru. Salah ya. Hasil refleksi ini langsung kah dikumpul sekarang? Lalu salah share. Kenapa jadi gambarku yang muncul? Orang mengaji kau udah Pian Bu? Wah, ngaji. Bapaknya ngajar ngaji. Bentar mana ya? Oh ini. Enggak muncul ya? Muncul lah. Sudah kelihatan ya. Cuman di zoom aja mungkin diperbesar. Punya Pian malah sudah kelihatan kalau kayak gini, kalau punya Ulun belum. Yang Ulun kirim ke Pian tuh malah sudah dengan jawabannya. Dengan jawabannya. Kan kita nggak bisa bikin jawabannya, kan yang jawab tuh kan misalnya Pian, kasus Pian, nanti aku kan yang nanya. Nah ini masalah saya itu kelihatan lah Bun? Kelihatan ya, tapi berbesar lagi Bun di ya. Ini kan cukup. Iya. Nah kisahnya tuh aku tuh ini guru yang kayak ini punya permasalahan sulit untuk membuat persiapan praktik kinerja di PMM yang ini kan kita lagi mau ini loh praktik kinerja loh di observasi loh. Nah, untuk mempersiapkannya itu aku mengalami kesulitan gitu. Jadi nanti aku ceritakan kan permasalahannya apa. Nanti ibu yang analisisnya. Berarti kan kayak pertanyaan yang saya buat ini pertanyaan untuk menggali informasinya malah.
yubashshiruhum rabbuhum Kan malah sudah terpisah-pisah punya pian, punya ulun tuh belum malah. Iyalah, ulun lihatlah punya pian lah. Malah punya ulun tuh malah kayak skenario Bu Maya kayak apa ya lah, tapi mungkin kan itu bayangan sedikit lah kayak gitu nah. Bisa aja kan nanti dikembangkan ada tambahan dari ulun kayak gitu. Berarti kan nanti tuh pertanyaannya yang dari pian apa namanya tuh yang dari pian karena tuh yang di situ kan ada 2 orang tuh coaching dan coach, berarti kan bergantian peran kita. ya. Berarti lah kayak gini nih berarti ini nih pertanyaan ulun semua Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kali ini? Ya itu kan kita kan memang alur cerita begitu loh. Pertama tanyakan dulu tujuannya, mengajak bertemu. Ini kan yang ngajak bertemu itu kan seharusnya coachnya loh. Iya. Yang berkonsultasi itu. Baru nanti coachnya tuh yang bertanya tujuannya apa, dimulai dari tujuan sampai ke tanggung jawab. Kalau Ibu nih percakapan ya? Percakapan. Kita susah Bu kalau menghafal kayak gini kayaknya. Iya. Karena kan bahasa kita berbeda. Iya. Itu kan skenario aja lah gitu. Bayangannya kan kayak kan ada sedikit diberi bocoran di situ apa sih yang ingin tujuannya kan untuk meningkatkan kompetensi. Ada sedikit kata kunci kayak strategi pembelajaran kayak gitu. Nah, mungkin nanti ulun kembangkan lagi jawaban dari ulun gitu ketika pian bertanya gitu. Kalau kadang ngerti kan apa anunya dari awal tadi semua meraba-raba. Oke, sekarang kita mau gimana nih? Mau praktek langsung apa kita ini dulu? Apa boleh ulun misalnya ini dulu berarti punya pian kan dulu? Sebentar dulu lah. Ulun ini kan nanti pertanyaan ulun ini berdasarkan yang dari punya pian nih kalau nanti misalnya lah apa yang ingin Ibu sampaikan? Skenario pertanyaan ulun nih yang mana di skrip pian? Misalnya apa yang ingin Ibu sampaikan kan yang pertama atau kan kita pembukaan dulu gitu apa kabar apa kayak gitu kan ya itu kan fleksibel aja loh. Berarti fleksibelnya itulah kereda di skenario nih kayaknya. Punya saya ini panduan pertanyaannya aja. Saya nanti dengan Ibu pun tak pertanyaannya sama seperti ini, tinggal topiknya aja yang diganti. Misalnya kan tadi Ibu kan mau ini ya meningkatkan kinerja ya, berarti nanti kan yang persiapan praktik kinerja ini ku ganti dengan peningkatan kompetensi apa? Peningkatan kompetensi tadi kah? Oh, ya. Atau mungkin dari patokan pertanyaan ulun jual lah, misalnya bisa jual lah. Yang mana? Enggak nanti ulun bertanya dengan pian nanti apakah berdasarkan skenario pian atau gimana gitu nah. Ada usaha pian tanyanya terserah pian aja. Mengalir jalah. Mengalir aja nih kalau kita rencanakan gitu kayaknya malah kaku nanti. Iya makanya. Apa kita coba kah? Boleh. Sebentar ulun print digin punya pian ulun print sebentar. Biar kada bolak-balik melihatnya. Aku kan ada printer. Terima aja sambil aja. Alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ulun stop share aja lah. Ya stop jalan ada nih ulun print juga. Ada. Ala rasulih
ini sawaan dalam dalam tarawha wa adzabal ladzina kafaru. Mulai kah? Boleh. Ulun mengcoaching pian lah, berarti ulun jadi coachnya lah. Saya yang jadi apa dulu? Ulun jadi coachnya, pian coachnya. Ulun jadi coachnya sekarang. Ulun yang bertanya dengan pian. Ulun pindah dulu lah. Ada orang mau. Istiqlal. Ntar aku pindah. Mas, bantuin dong bawa kabelnya nih. Bentar ya, Bu. Iya. Hah? Iyalah kan aku panas. Di mana ya, Mas? Di kamar sini sampailah kabelnya. Itu dicucuk ke situ. Pindah rumah. Oke, pian coachnya kah? Ya, ulun coachnya lah. Olehnya kan apa namanya manu pian dulu. Ulun jadi coachnya lah. Mulailah. Boleh. Baik, Ibu Siti Mahmuda, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Ibu. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah. Bagaimana nih, ada yang bisa saya bantu terkait dengan pertemuan kita hari ini? Iya, Bu. Gini, Bu. Saya nih memiliki masalah, Bu. Masalah Ya, Ibu. Bu. Ini kan sekarang ini kan ada ini ya praktik kinerja di PMM itu, Bu, untuk pengelolaan kinerja itu. Nah, saya ini diminta untuk membuat persiapannya. Nah, dalam persiapan itu kan kita harus diskusi tuh, Bu, dengan kepala sekolah juga ya. Sementara kepala sekolah saya itu sibuk sekali, jadi saya susah untuk mencari waktu untuk berdiskusi dengan beliau. Kemudian saya juga ini, Bu, saya belum paham bagaimana membuat persiapan yang baik untuk praktik kinerja itu. Jadi saya bingung, Bu. Oh gitu, Ibu. Baik. Ibu nih sepertinya kesulitan untuk membuat persiapan mengelola e-kinerja seperti itu, Bu, ya? Iya, Bu. Terutama di persiapannya itu, Bu. Berarti di bagian persiapan. Nah, selama ini kan sudah berjalan nih, Bu, kegiatan e-kinerja kita. Selama ini yang sudah Ibu lakukan sudah sampai di mana? Saya ini udah bisa membuka pengelolaan kinerjanya itu. Saya juga udah tahu tuh letak di mana kita membuat persiapannya di fitur yang mana. Tapi masalahnya itu saya itu belum berdiskusi dengan kepala sekolah. Kapan waktunya yang pas, terus saya juga ini mau praktek di kelas yang mana, saya belum tentuin gitu. Apakah saya harus pilih kelas yang mudah saya ajar, yang pintar-pintar gitu, atau sembarang aja itu. Saya bingung menentukannya, Bu. Saya sih pengennya sih praktik kinerja ini bisa membuat saya itu menjadi guru yang lebih baik. Jadi kalau milih kelasnya itu apakah harus yang nyaman untuk diajar sehingga waktu di supervisi itu bagus, atau saya boleh acak gitu. Kemudian untuk membuat modulnya juga saya masih
agak kesulitan gitu, Bu. Oh gitu. Berarti nih kalau saya bisa menganalisis lah istilahnya, sepertinya kendala ibu adalah ibu belum berkoordinasi dengan kepala sekolah ibu terkait Iya, dengan pelaksanaan observasi ya untuk yang ini kinerja itu. nggih. Mungkin berarti yang sudah ibu lakukan sudah sampai di mana, Bu? Artinya kan ibu harus apa namanya? Yang pertama harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu. Itu sudah ibu lakukan? Saya sudah sempat bicara untuk ini mau berdiskusi. Kemudian saya udah kepala sekolah juga sudah sempat berdiskusi dengan saya tentang perilaku yang akan dipraktikkan itu. Saya sudah centang-centang di situ, tinggal menetapkan waktunya saja. Tapi belum ini lagi belum belum ditetapkan karena belum ketemu lagi dan juga saya masih kebingungan itu tadi mau memilih kelasnya. Ibu kebingungan ya Bu ya memilih kelas. Kendala ibu apa Bu? Misalnya kelas ibu mengajar di SD Bu ya. Iya, Kendalanya apa Bu dalam pemilihan kelas ini yang menjadi kebingungan ibu? kalau saya kendalanya ya kalau praktik kinerja itu kan harus bagus ya disupervisi oleh kepala sekolah gitu. Kalau saya mau milih kelas rendah nanti agak susah tuh menggunakan medianya. Misalnya saya menggunakan LCD atau apa agak kesulitan itu karena mereka kan masih ini ya aktif sekali, takutnya terganggu gitu medianya itu apa kesenggol atau gimana. Kalau kelas kelas tinggi muridnya banyak, Bu. Takutnya nanti pas diobservasi tuh ribut atau gimana gitu. Nah, sepertinya itu kebingungan ibu ya, masih bingung menentukan kelasnya nih, kelas mau ngambil kelas rendah atau kelas tinggi. Kira-kira nih bagaimana solusi ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Apa yang mau ibu lakukan ke depannya? Eh, gimana ya, Bu? Saya sih milih ini, saya kan kepinginnya tadi observasi ini mau meningkatkan kemampuan saya. Apa saya pilih yang kelas tinggi yang muridnya agak banyak itu aja ya, Bu? Eh, Kalau karena ibu kan pengennya untuk menampilkan yang terbaik. Nah, Iya. tentunya yang bisa diajak bekerja sama adalah anak-anak yang di kelas tinggi gitu ya, yang bisa diajak bekerja sama agar nanti bisa membantu ibu pada saat kegiatan observasi. Seperti itu. Eh, Apa sih rencana ibu untuk praktik semester pada yang ibu persiapkan untuk pelaksanaan praktik ini? Skenarionya seperti apa? Ibu ingin melakukan apa pada kegiatan praktik kinerja ini? Saya ingin ini Bu, ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ akan meningkatkan perilaku yang akan saya tunjukkan nih untuk memfasilitasi peserta didik bekerja sama, berkelompok tuh nah Bu. Jadi berpikir kritis, kemudian bekerja sama, memfasilitasi murid agar aktif di dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi tadi mereka bisa jadi anak yang pandai bekerja sama dan juga berani mengeluarkan pendapatnya. Begitu. Yang Baik sudah sekali ya Bu. saya udah itu udah ini apa membuat modul Bu, belajar membuat modul gitu. Tapi saya nggak tahu itu modulnya apa sudah baik apa belum. Gitu. Terkait dengan modul, saya rasa ibu bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta pendapat ataupun dengan rekan sejawat seperti itu. Ini terkait dengan apa yang ibu kerjakan tadi. Ini kan membuat modul. Rencananya modulnya itu tentang materi apa Bu? Untuk ibu mengajar apa Bu? Saya mengajar agama Islam Bu. Oh, mengajar agama Islam. Modul tentang itu tanda-tanda balik Bu di kelas 4. Tanda-tanda balik Bu ya. Iya. Berarti nih sampai sejauh mana sudah rencana Ibu untuk melaksanakan kegiatan observasi ini?
Kalau Kalau misalnya ya untuk rencananya, kira-kira skenarionya seperti apa? itu nanti pembelajarannya maksudnya kah? Iya, Pembelajarannya itu menerapkan uh, strategi itu tadi berdiferensiasi. Jadi kontennya itu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Jadi nanti kontennya itu bermacam-macam. Jadi anak-anak itu per kelompok nanti boleh memilih itu belajarnya sesuai minatnya masing-masing. Yang suka video boleh pakai video, yang suka membaca pakai teks, ada juga posternya saya siapkan. Nanti baru mereka berdiskusi kelompok untuk membahas materi yang sudah mereka buat, gitu. Mereka baca. ya. Kalau dari rencana Ibu, kalau saya lihat dari rencana yang ingin Ibu realisasikan ini, saya rasa Ibu lebih baik mengambil kelas yang tinggi seperti itu, kelas untuk yang kelas yang tinggi karena kan lebih mudah untuk dikondisikan. Iya, Bu. Gimana menurut Ibu? Iya, Bu. Saya akan pilih kelas 4 deh, Bu, yang sudah agak besar gitu. Jadi dari sekian yang Ibu persiapkan tadi seperti modul, kemudian skenario yang akan Ibu laksanakan di kelas pada saat kegiatan observasi, yang mana yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Saya udah buat modulnya, tapi belum begitu ini ya, belum begitu paham saya itu baik apa belum. Nah, yang keduanya saya mau menetapkan tanggalnya, Bu. Oh, Tanggal observasinya itu kapan gitu. Karena kan saya harus menyesuaikan dengan program pembelajaran saya, program semester itu. kira-kira berapa lama Ibu bisa melakukan kegiatan itu atau disesuaikan waktu pelaksanaannya? Mungkin Ibu seperti itu. Kalau membuat perencanaannya mungkin sampai akhir bulan ini aja, Bu. Sekitar 1 minggu ke depan, insya Allah bisa selesai. Karena menyesuaikan dengan eh, modul Ibu ya, artinya di bulan ini harus selesai materi itu Bu ya. Betul, dan sesuai jadwal itunya juga, jadwal apa observasinya. Saya mau jadwal observasi sesuai dengan program pembelajaran saya, program semester saya gitu maksudnya. Kemudian kapan Ibu bisa mengerjakan persiapan praktik kinerja? Misalnya apa yang Ibu prioritaskan seperti itu? Apa yang Ibu prioritaskan dari itu tadi persiapan praktik tadi? Yang saya prioritaskan tadi buat modulnya dulu sih, Bu, kayaknya. Karena kan untuk menentukan waktunya kita harus kerjasama dulu ya, maksudnya harus berdiskusi dulu dengan kepala sekolah. Sementara kepala sekolah saya itu sibuk sekali gitu, jadi belum sempat bertemu. Jadi saya persiapkan aja dulu itunya karena sudah disepakati juga kemarin kan perilaku yang akan diobservasi. Jadi saya membuat modulnya itu dulu kayaknya, Bu. Ya. Menyelesaikan modulnya tadi kan udah saya buat tapi belum begitu maksimal gitu. Saya rasa juga seperti itu Bu. Langkah utama mungkin Ibu perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah yang utama. Sekalian berkoordinasi kapan waktu pelaksanaan Ibu melaksanakan praktik kinerja observasinya, karena kan juga menyesuaikan dengan jadwal beliau supaya tidak bentrok dengan ketika beliau mensupervisi observasi guru-guru lain seperti itu. Betul. Siapa yang bisa membantu Ibu? Biasanya yang membantu Ibu di sekolah siapa Bu yang bisa membantu mengerjakan Ibu dalam mempersiapkan kegiatan ini? Mungkin saya bisa berkonsultasi atau bertukar pengalaman dengan guru kelas 4 kali Bu yang sama-sama ngajar kelas 4 tadi. Kan beliau juga sudah menerapkan tuh pembelajaran yang itu dengan metode berkelompok itu tadi yang supaya anak-anak berpikir kritis dan bekerja sama dia udah menerapkan. Jadi nanti saya bertukar pengalaman dengan dia, berkonsultasi. Jadi nanti modul saya semoga lebih maksimal lah untuk praktik kinerja kali ini. Ya Ibu, berarti Ibu nih sudah tidak bimbang lagi Bu ya, sudah ada bayangan nanti Ibu kira-kira mau mengambil kelas mana gitu sebagai
yang Ibu jadikan sampel lah istilahnya untuk Ibu kegiatan observasi nanti. Berarti udah bisa Bu ya menentukan. Sudah Bu, sudah. Baik Ibu, mungkin itu sedikit obrolan kita hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk Ibu, semoga bermanfaat seperti itu. Cukup sekian Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kembali Bu. Baik, ayo dibalik lagi. Sekarang biarlah aku printer, jadi aku lihat di sini Iya, mengalir ja barang haja. Asal ada rekaman kita. Belum terlalu anu juga nih, belum terlalu apa tadi hanyar tadi juga dapat anu. Lumayan nih lah. Saya nggak lihat kamera. Sebenarnya saya nggak lihat kamera ya, saya lihat ini. Iya, kenapa pajak lanu jawab maafin searah aja dengan kamera nih. Ya, bismillah, mulai lagi ya. Ya, kita mulai lagi ini. Ya, Kita biar memikirkan refleksi lagi habis nih. Tinggi. Ya, kita mulai kah? Ya, mulai aja. Baik. Assalamualaikum Ibu Dian, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Siti, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Baik, apa yang ingin Ibu sampaikan kali ini dengan pertemuan kita kali ini? Begini Bu, saya ini ada sedikit masalah gitu ya, sedikit masalah terkait dengan kompetensi saya, kemampuan saya dalam mengelola kelas. Karena ini pertama kalinya saya jadi wali kelas setelah 10 tahun Bu gitu. Jadi saya agak-agak kesulitan untuk mengelola kelas saya. Oh gitu ya Bu. Jadi permasalahan Ibu itu, Ibu karena sudah lama tidak jadi wali kelas ya Bu, jadi Ibu mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. Iya. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan kesulitan mengelola kelasnya itu yang bagaimana Bu? Ini, karena kan saya sudah hampir 10 tahun saya tidak pernah lagi mengelola kelas, sehingga yang utamanya kan ketika kita jadi wali kelas itu kita harus memahami murid kita gitu. Sementara saya sudah selama ini kan jadi guru mata pelajaran, jarang berinteraksi. Kalau jadi wali kelas itu harus setiap saat mengetahui kondisi, misalnya siapa yang siswa tidak hadir, artinya kita ada sedikit lah berperan seperti guru BK gitu, seperti guru BK ketika mengatasi masalah di kelas. Kemudian ada siswa yang jarang hadir, ada murid yang sering terlambat. Mengatasi hal-hal tersebut saya agak-agak kesulitan seperti itu Ibu. Oh, jadi tujuan pertemuan kali ini, Ibu inginnya tujuan pertemuan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Saya ingin utamanya adalah saya ingin meningkatkan kompetensi Ibu, meningkatkan kemampuan saya bagaimana manajemen kelas, baik dalam hal ketika saya mengajar gitu ya, ketika saya mengajar di kelas seperti itu. Saya ingin berusaha meningkatkan kemampuan saya dalam hal itu Ibu. Kemampuan mengelola kelas ya? Iya, mengelola kelas dalam hal juga mengelola kelasnya secara umum, juga mengelola kegiatan pembelajaran. Oh gitu nggih. Baik, tadi kan Ibu sudah cerita tuh, Ibu tuh mengalami kesulitan dalam mengelola kelas karena udah lama tidak menjadi wali kelas gitu ya Bu. Iya. Dan jadi sekarang Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola kelas. Betul. Tadi yang Ibu ungkapkan yaitu pertama mengelola kelas secara umum dan yang kedua mengelola kelas dalam pembelajaran gitu ya Bu. Iya. Dalam hal saya sebagai seorang pengajar saya seorang guru mata pelajaran. Oke. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu pengelolaan kelas yang ideal itu yang seperti apa? Menurut saya pengelolaan kelas yang ideal itu ketika anak-anak itu belajar, mereka merasa nyaman, kemudian juga mereka tidak takut ketika ingin mengungkapkan pendapatnya,
dan menerima pelajaran itu mereka lebih rileks, santai gitu. Saya rasa seperti itu, Ibu. Apa yang perlu saya tingkatkan lah dalam diri saya dalam hal agar saya bisa menciptakan kondisi yang seperti itu. Ya, baik Ibu. Jadi tadi pengelolaan kelas yang ideal menurut Ibu adalah pertama muridnya merasa nyaman, kemudian tidak takut ya, tidak tertekan, dia berani mengeluarkan pendapatnya dan rileks dalam belajar gitu ya Bu ya. Iya. Baik, selama ini Ibu sudah jadi wali kelas ini sudah berapa lama Bu? Untuk Saya yang ini jadi wali kelas baru semester ini Bu, dari tahun ajaran baru di bulan Juli ini tadi. oh Ini persiapan ya, dari Juli ini ya. sekitar 3 bulan. Berarti sudah sekitar Juli, Agustus, September. 3 bulan ya Bu ya. Betul. Nah selama 3 bulan ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengelola kelas Ibu? Hal-hal yang sudah saya lakukan, yang pertama dalam hal pengelolaan ruangan sih kemarin. Ruangannya kan masih berantakan, masih belum tertata dengan rapi. Kemarin saya mengajak anak-anak untuk membersihkan kelas, melakukan pengecatan, karena kan yang utamanya kalau ruangan nyaman, tentunya anak-anak akan lebih mudah untuk belajar. Kemudian juga saya melakukan membuat organisasi kelas, siapa yang bertanggung jawab terhadap kelas, ketua kelasnya. Artinya saya juga harus memilih anak-anak yang memang mampu untuk mengkoordinir kelasnya, itu membantu saya. Artinya anak tersebut menjadi mata-mata saya lah di kelas, seperti itu. Oh, gitu. Ada lagi Bu yang sudah dilakukan? Itu dalam hal saya sebagai wali kelas. Nah, dalam yang saya ini lebih dalam hal strategi Bu, dalam hal strategi saya. Nah, di kelas saya itu juga ada murid Bu, dia sering tidak hadir, kemudian juga sering membuat keributan gitu. Ketika belajar, murid ini sering mengganggu temannya, sehingga sulit untuk membuat kelas menjadi lebih kondusif, karena ada anak ini yang memang pada saat pembelajaran dia sering membuat keributan gitu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk hal tersebut? Jadi selama ini anak itu membuat keributan di kelas gitu ya Bu? Iya, pokoknya di kelas. Ibu lakukan untuk mengatasi anak tersebut apa yang Ibu kerjakan? Iya Bu. Selama ini kan itu sudah ribut sekian bulan nih, dari Juli sampai ini sering ribut gitu. Yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu apa Bu? Yang saya lakukan sebenarnya yang awalnya kemarin saya sering mengamati kenapa sih anak ini sering ribut, seperti mencari perhatian gitu ya. Misalnya di mata pelajaran saya kebetulan saya mengajar matematika. Apakah dia ini paham atau tidak? Apakah dia tidak menyenangi pembelajaran yang saya ajarkan? Seperti itu. Itu yang kadang saya sering mengamati. Dan akhir-akhir ini memang kadang saya panggil anak tersebut, saya tanyakan, apakah kamu paham gitu ya? Atau mungkin ada hal-hal yang kamu merasa atau kamu ada masalah di rumah atau hanya sekedar pengalihan, seperti itu Bu. Itu yang sudah juga sih, tapi ya itu tadi kejadiannya berulang. Oh gitu. Berarti tadi yang sudah Ibu lakukan untuk mengelola kelas ya. Yang pertama sudah mengelola ruangan ya, tadi Ibu ngajak anak-anak Ibu untuk membersihkan kelas, mengecat supaya mereka lebih nyaman belajar dan rileks gitu, senang di kelas gitu ya Bu. Iya. Kemudian membuat organisasi kelas juga, pembagian peran, sehingga Ibu terbantu dari peran-peran siswa yang dipilih tadi jadi pengurus kelas gitu, dan mengamati siswa dan memanggil siswa yang suka ribut tadi ya Bu ya. Iya. Terus selama ini apa kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola kelas?
kendala yang saya hadapi dalam mengelola kelas. Kadang saya juga bertanya-tanya gitu, anak ini kok sering ribut gitu, apakah saya menyampaikan pembelajaran ini kurang menarik, sehingga dia seolah-olah mencari perhatian gitu ya. Itu yang sering saya, kalau dari segi anaknya dia tidak menyampaikan apa masalahnya, Bu. Tapi saya kembali ke diri saya gitu. Apakah saya refleksi apakah dalam mengajar saya ini kurang kurang menarik, memberikan kegiatan pembelajaran, atau mungkin ketika menyampaikan materi anak-anak tidak paham seperti itu. Itu yang kendala saya. Berarti kendalanya tadi sulit mengidentifikasi penyebab mereka ribut itu apa gitu ya, Bu? Betul. Betul, Bu. Iya, betul, Ibu. Sulit mengidentifikasi penyebab ributnya anak-anak. Iya. Oke, Ibu. Kemudian bagaimana Ibu mengatasi itu ketika Ibu kan ini susah nih mengidentifikasi murid ini kenapa sih kok ribut mulu ketika belajar sama saya gitu. Terus bagaimana Ibu mengatasi kendala itu? Akhir-akhir ini juga Bu, saya sering untuk mengatasi hal tersebut, saya mencoba mengalihkan perhatian anak tersebut. Misalnya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, karena anak ini sering main, karena anak usia SMP ini kan sebenarnya masih labil, masih antara usia anak-anak masih remaja gitu ya, masih belum itu. Nah, jadi saya juga sering menyisipkan kegiatan seperti ice breaking gitu untuk menarik perhatian anak, mengajak anak bermain dulu di awal-awal pembelajaran agar anak tersebut menjadi fokus. Intinya adalah semua gitu. Semua anak, walaupun kadang setelah fokus sebentar nanti ada lagi, mulai lagi, tetap itu yang saya upayakan. Saya berusaha untuk membuat suasana kelas belajar menyenangkan lah gitu dengan strategi metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga menyelidiki apa yang kira-kira disukai oleh anak ini karena dia sering sekali melihat HP, Bu, seperti itu. Karena kan di sekolah kami masih diperbolehkan anak membawa HP. Berarti sudah banyak sebenarnya yang Ibu lakukan ya? Sudah lumayan banyak sih usaha-usaha yang saya lakukan. Selain tadi mengalihkan perhatian, juga Ibu sudah menyelidiki minat anak itu apa sih, sehingga Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi sekarang apa saja yang akan Ibu persiapkan nih untuk mengelola kelas agar kelas Ibu tuh lebih lebih terkelola dengan baik. Yang ingin Ibu persiapkan itu apa saja? Yang tentunya sebelum pembelajaran dimulai, seorang guru itu harus siap dalam hal ketika kita masuk, apa sih yang ingin kita lakukan gitu. Maka yang saya persiapkan tentunya metodenya, strategi mengajarnya, apakah saya agar membuat pembelajaran yang menyenangkan itu apa yang akan saya lakukan. Biasanya saya seperti belajar hari ini kan kita misalnya belajar prisma nih atau belajar tentang kubus. Saya biasa mengupayakan agar anak-anak yang lebih banyak berperan dibandingkan saya yang banyak di situ. Jadi saya mengupayakan membuat media-media, persiapan, artinya itu ada persiapan dari rumah ketika saya besok nih rencananya mau belajar tentang kubus. Jadi saya berpikir strategi apa yang saya lakukan seperti itu, Bu. Saya menyiapkan bahan agar anak-anak yang biasanya ribut itu teralihkan pikirannya, mereka sibuk jadi mereka lupa nih untuk mengganggu temannya. Biasanya kan keributan itu muncul ketika ada anak-anak yang jahil seperti itu, Bu ya. Jadi itu. Berarti ada 2 tadi ya rencana Ibu yang akan Ibu kerjakan untuk
mengelola kelas, terutama dalam hal pembelajaran ya, mengelola kelas ketika pembelajaran tadi ya Bu ya. Iya, Pertama Ibu akan menyiapkan atau memilih strategi mengajar atau metode mengajar yang lebih membuat siswa lebih aktif. betul. Yang kedua Ibu juga akan mempersiapkan media pembelajaran yang menarik, itu tadi ya saya tangkap ya Bu ya. Iya, iya. Betul Ibu? Betul, betul. Terus apa rencana Ibu untuk mempersiapkan itu semuanya? Rencana saya tentunya tadi sebelum masuk ke dalam kelas, bahan-bahan tersebut, media-media tersebut, skenario yang akan saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas tersebut harus sudah siap. Seperti misalnya LKPD sudah saya siapkan juga. Jadi ketika saya masuk di kelas, saya sudah tahu langkah-langkah apa yang akan saya lakukan agar kegiatan pembelajaran itu bisa terstruktur dengan baik, terlaksana dengan baik seperti itu. Ya, mempersiapkan LKPD tadi ya Bu ya. Ya, LKPD bersama media-medianya juga gitu. LKPD, media, mungkin yang dimaksud media ini bahan ajar kali Bu? Iya. Bahan ajar, betul. Karena kan karena saya mengajar matematika itu diperlukan media bahan ajarnya. Baik itu dalam bentuk gambar ataupun kadang saya biasa juga kalau pembelajarannya tentang kubus, saya bawa contoh fisik kubusnya atau saya menyuruh anak-anak untuk membuat atau membawa dari rumah seperti itu. Ya, itu untuk tadi rencana Ibu untuk mengelola kelas dalam hal pembelajaran tadi ya Bu ya. Iya, Terus Bu. kalau rencana Ibu untuk mengelola kelas secara umum, tadi kan Ibu juga mengatakan ada kendala di situ ya, karena Ibu sudah lama tidak jadi wali kelas. Bagaimana rencana yang akan Ibu persiapkan nih untuk mengelola kelas selanjutnya? Setelah Ibu tadi kan sudah mengecat ruangannya, kemudian mengorganisasikan peserta didiknya, ada ketua kelasnya, ada penanggung jawab keamanan dan sebagainya. Lalu apalagi yang Ibu rencanakan untuk ini, untuk mengelola kelas secara umum? Kebetulan ketua kelas saya ini anaknya lumayan aktif, dia sangat berperan, Ibu, dia sangat berperan dan saya sangat-sangat terbantu dengan anak ini. Dia selalu melakukan koordinasi dengan saya. Misalnya Ibu seperti kemarin kursi dan meja kita di kelas itu dipinjam untuk kegiatan P5 di luar sehingga banyak ketika masuk kelas hari Senin kemarin itu kursi dan meja itu berantakan. Dan dia di kelas itu merasa kesulitan, dia langsung hubungi saya. Ibu, saya bekerja sendiri, Bu, teman-teman tidak ada yang bantu. Ya udah, saya datang ke kelas. Jadi yang saya rencanakan ke depannya tetap saya berkoordinasi dengan ketua kelas bersama perangkat kelas lainnya. Kami selalu berkoordinasi ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak ini lumayan aktif gitu. Ketika kelas anak-anak juga tidak, misalnya ketika pulang mereka tidak membuang sampah, mereka tidak menyapu, itu dia selalu lapor sama saya. Jadi sangat kooperatif. Jadi itu saya dengan hal tersebut saya sangat terbantu seperti itu. Saya lebih mengaktifkan kepengurusan kelas aja mungkin ke depannya. Lebih mengaktifkan dan selalu berkoordinasi gitu ya? Betul. Untuk mengelola kelas tadi? Iya. Iya. Dari sekian yang ingin Ibu persiapkan, tadi kan ada persiapan secara umum tadi untuk mengelola kelas secara umum. Ibu tadi mau berkoordinasi dengan pengurus kelas dan mengaktifkan mereka. Kemudian yang pengelolaan kelas dalam hal pembelajaran, Ibu juga akan mempersiapkan banyak hal sebelum belajar, seperti LKPD, media, mungkin juga modul ajar gitu ya Bu? Betul? Iya, betul. Yang mana yang akan Ibu lakukan lebih dulu? Ibu mau mengelola, mendahulukan yang pembelajarannya, atau yang mana dulu yang mau Ibu dulukan, yang dikerjakan lebih dulu? Prioritasnya Baik Ibu.
tentunya karena saya seorang guru mata pelajaran, tentunya kan prioritas saya adalah saya harus lebih fokus untuk mengajar, Ibu. Saya akan menyiapkan media ajar artinya setiap masuk itu saya harus dalam kondisi siap. Tidak ketika media-media, ketika modul-modul ajar saya sudah siap, maka saya akan lebih fokus ke kelas saya seperti itu. Dan biasa saya juga ketika lewat masuk ngajar di kelas, saya pasti menyempatkan untuk mampir di kelas yang saya pegang, yang saya wali kelasnya, seperti itu. Berarti Ibu mau yang Ibu prioritaskan itu mempersiapkan media pembelajaran terlebih dulu ya, Bu? Betul. Artinya ketika sudah boleh masuk tahu, kelas itu biasanya yang ingin Ibu persiapkan tuh media pembelajaran yang seperti apa, Bu? Saya biasa melihat materinya, Ibu. Kalau misal karena matematika ini kebetulan di kelas 9 saya ngajar di kelas 9 itu kan materinya adalah bangun ruang, sehingga setiap masuk itu pasti saya harus mempunyai bahan ajar, mempunyai media untuk agar murid itu lebih mudah paham. Seperti saya misalnya menyampaikan unsur-unsur tabung, sementara saya harus memberikan contoh dulu tabung itu seperti apa gitu. Jadi harus dalam keadaan siap ketika masuk ke kelas. Oh iya Bu, berarti Ibu tadi yang utama mau disiapkan adalah media pembelajaran dengan menyesuaikan topik yang akan Ibu ajarkan gitu ya. Betul. Kira-kira berapa lama Ibu bisa melakukan itu Bu untuk mempersiapkan media tadi supaya pengelolaan kelas ketika pembelajaran itu lebih bagus? Kalau kebetulan kelas 9 ini kan baru menerapkan kurikulum Merdeka, jadi untuk modul ajarnya ini on proses. Modul ajarnya on proses artinya ketika sebelum 1 bulan saya menyiapkan untuk 1 bulan ini saya menyiapkan kira-kira nih sudah sampai di mana materinya seperti itu. Jadi untuk modulnya saya siapkan bertahap Ibu, sesuai dengan materi. Misalnya bangun ruang untuk bangun ruang ini saya siapkan bangun ruang semua seperti itu. Berarti medianya itu harus siap sebelum topik itu diajarkan gitu ya Bu ya? Betul. Untuk yang terdekat ini Ibu mau ngajar topik apa nih? Untuk yang terdekat ini lingkaran Ibu, karena untuk bangun ruangnya sudah selesai, masuk ke bangun ruang sisi lengkung, jadi untuk materi lingkaran. Kalau lingkaran itu medianya apa Bu? Kalau lingkaran rencana saya membuat seperti spin gitu ya yang bulat, membuat media adalah dari kardus gitu. Karena dia berbentuk lingkaran. Dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita lah Bu lah ya. Medianya dibuat dari bahan yang di sekitar kita ada gitu, mudah diperoleh gitu ya Bu? Betul Ibu, betul. Berapa lama kira-kira Ibu bisa menyiapkan media ini Bu? Seminggu sebelum materi saya sudah siapkan biasanya. Artinya kita selalu memantau sudah sampai di mana kegiatan materi ini. Kalau sebentar lagi sudah mau ke materi selanjutnya, langsung saya siapkan. Karena ini juga pertama kalinya saya ngajar di kelas 9 Bu. Jadi dari awal menyiapkan media-medianya. Jadi menyiapkan medianya itu mudah aja berarti ya, nggak perlu waktu yang bulan misalnya, tidak ya? Enggak, kan tidak perlu juga yang artinya karena juga banyak media yang sudah tersedia yang kita tinggal kita cetak seperti itu. Oh gitu. Baik, kapan Ibu mau membuat media ini yang untuk lingkaran ini? Mengajarnya minggu depan ya? Mengajarnya minggu depan. Sekarang sudah mulai saya buat Bu, sudah on proses. Oh, berarti sudah dalam proses ya? Iya. Menyelesaikan aja gitu ya Bu ya? Betul. Baik, dalam mengerjakan ini apa Ibu perlu bantuan orang lain atau Ibu bisa mengerjakannya sendiri saja? Kebetulan di tempat saya ada 3 orang guru matematika, saya juga sering sharing dengan beliau yang senior gitu, jadi kami ada bertiga. Beliau ngajar kelas 7 dan kelas 8, saya ngajar kelas 9. Jadi sering dibantu, kita saling sharing gitu, saling bertukar pendapat dengan teman-teman yang sama-sama mengajar matematika. Iya, baik Ibu.
Berarti Ibu nanti minggu depan akan mengajar matematika materi lingkaran dengan media spin tadi ya Bu ya? Betul. Iya, semoga dengan pembelajaran menggunakan media spin ini, nanti pembelajaran Ibu akan ini ya, akan berjalan dengan baik, kelas semakin terkelola dengan baik ya Bu ya. Iya. Iya, Bu. Baik Ibu, Sepertinya kita nih harus, iya. tadi baik Ibu, tadi kita sudah menemukan ya. Iya Bu, sudah saya sangat keluar dari permasalahan Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kali ini Bu? Artinya sebelum kegiatan mengajar, saya sudah harus menyiapkan bahan seperti itu, bahan-bahan yang akan saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran. Dan untuk peran saya sebagai wali kelas, saya akan lebih meningkatkan koordinasi dengan pengurus kelas untuk lebih memantapkan agar saya terbantu juga dalam hal mengelola kelas, Ibu. Iya, baik Ibu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Kita akan ketemu minggu depan. Iya Ibu. Saya cerita dari Ibu bagaimana keseruannya tadi dalam mengelola kelas dalam pembelajaran lingkaran. Apakah ada kemajuan dari ketertiban anak-anak, pengelolaan kelasnya lebih bagus, peningkatannya di mana dan mana lagi yang harus diperbaiki. Nanti kita ketemu minggu depan ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Terima Ibu kasih. hari ini. Semoga bermanfaat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya kita disuruh kembali ke main room sudah Bu. Iya, Kalau udah memati rekaman nih. ya. Pian kah? Ini yang mana ini Pak? Lu kata tahu pian ja. Belum jalan. Klik lah nih kelola rekaman nih. Yang atas tuh Kak? Oh iya, ada sudah. Nih ulun klik lah, berhenti merekam lah. Berhenti merekam.